Ustad, Ya, kalau para sahabat itu diangkat derajatnya oleh Al-Quran, Ustad, ya. apakah mungkin umat hari ini dijatuhkannya juga oleh Al-Quran, Ustad? Baik, terima kasih. Saya harus hati-hati menjawab, Ustaz. Kalau pertanyaannya mungkin, maka saya akan jawab dengan bahasa kemungkinan ya. Mungkin iya. Kenapa saya bilang mungkin iya? Umat Islam hari ini mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia sesuatu yang suci, bagian daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mengimani pendapatnya Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk, tidak. Tapi cara kita menggauli Al-Quran seakan-akan kita menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mirip dengan makhluk. Maksudnya menggauli seperti makhluk itu bagaimana, Ustad? Oke, Ustadz bisa perhatikan ya. Kan awalnya Al-Quran itu dia qaimatun bizatillahi ta'ala. Dia adalah sifatun qaimatun. Dia adalah sifat yang tegak atau menempel pada zat Allah. Karena dia adalah sifat Allah, dia harusnya mulia. Tapi kemudian kita perhatikan, Ustaz, ya, ini menurut penglihatan saya selama ini, banyak di antara kita umat Islam itu ketika membaca Al-Quran, Ustaz, itu tanpa wudhu. Kita tidak sedang berselisih mazhab berwudhu ataupun tidak ketika membaca Al-Quran, tidak ya. Kemudian yang kedua adalah seringkali kita melihat orang setelah baca Al-Quran, setelah tilawah, taruh di lantai. Kemudian sejajar dengan kakinya. Kemudian membaca Al-Quran tapi punya kesibukan lain seperti sambil main HP, sambil megang remote TV. Kemudian kita lihat lagi ya, ada beberapa orang-orang membaca Al-Quran itu dalam keadaan sedang haid begitu. Dan ini adalah masalah. Meskipun terkesan kayak sepele ataupun remeh, tapi kalau kita biarkan, ini sama seperti menormalisasi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat di zaman dahulu kala, Ustaz. Karena para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama di zaman dahulu kala itu, mereka amat sangat mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, dan dia datang dari sisi Allah bersama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.